Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumin nusyur. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat fadl Allah, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain. Insyaallah pagi ini sudah sampai pada ayat 114 ya. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para ahbab min awalihim ila akhirihim, para awliya min awalihim ila akhirihim, para aktor min awalihim ila akhirihim, khususnya pengarang kitab Tafsirul Jalalain yaitu Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli dan Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Juga yang menyebabkan kita ada Bapak Ibu kita ke atas ya, usul-usul, serta keturunan kita, saudara-saudara kita, istri kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah SWT dan diterima amal baiknya. Amin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai pada ayat 114 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sadaqallahul azim. Wa man lan utawi sapane wong aulamu kang luwih nganiaya sapa man, ay tegese la ahada ora ana wong siji aulamu kang luwih nganiaya mimman saking wong mana akan nyegah sapa man
masajidallahi ing pira-pira masjid Allah ayyukara utawi yen to kang den sebut fiha ing dalem masajid Allah apa ismuhu asmane Gusti Allah bisolati kalawan salat wat tasbih lan maca tasbih wa sa'alan lumaku sapa man fi kharabiha iku tetep ing dalem ngrusak masajid Allah bil hadmi kelawan ngrobohake awit taktili utawa nyuwungake nazalat tumurun apa ayat waman azlamu man ikhbaran hale awe khobar awe berita anir rumi saking rum Persia alladzina wong akeh kharabu kang padha rusak sapa alladzina Baitul Maqdisi ing Baitul Maqdis ada yang baca Baitul Muqaddas ya, di Palestina ini au fil musyrikina utawa tetep ing dalem wong-wong musyrik lamma saddu semangsane nyegah sapa musyrikin annabiya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati ana ing tahun Hudaybiyah anil baiti manjing Baitul Haram ulaika utawi mungkono wong iku makana ora ana lahum kadhuwe man ayat khuluha utawi yen to mlebu sapa manha ing masajidillah masajidallah illa khaifina angin wong-wong kang padha wedi kabeh utawi lapat ulaika makana lahum ayat khuluha illa khaifin iku khobar bimaknal amri kelawan makna perintah ay akhifu tegese meden-medenono sira hum ing man bil jihadi kelawan jihad kelawan perang fala yadkhuluha moko ora mlebu ha ing masajidallah sapa ahadun wong siji aminan wong kang aman saking musyrikin lahum kadhiman fid dunya ana ing dalem dunya iku khizyun utawi khizyun utawi ino ayat tegese hawanun ya inu lahir bil qatri kelawan den pateni wasabilan boyong wal jizyati lan den tarik pajak walahum lan kadwi man fil akhirat ana ing dalam akhirat adzabun utawi siksa azimun kang agung gede agung huwa utawi adzabun azim iku annaru rupa neraka nuzila den turunaken apa ayat lamma ta'ana
semangsani nyacat sopo al yahudu wong Yahudi fi naskhil kiblati ing dalem nyalini kiblat au fi sholatin nafilati utawa ing dalem perkara salat sunnah ala rahilati ing atase nunggang tunggangan fis safari ing dalem lelungon haisuma tawajjahtah ing arah madhep sira. Penjelasannya sekarang ya. Waman azlamu, mannya ini man istifham, pertanyaan ya. Dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim mimman mana masajidallah, dari orang yang mencegah orang lain untuk pergi ke masjid-masjidnya Allah untuk apa? Ayyuzkara fi hasmuhu, untuk menyebut di dalam masjid itu asma Allah. Apa menyebut asma Allah itu? Bisolati, dengan solat. Orang ke masjid itu kan perlunya solat. Juga selain solat, wa tasbih, membaca tasbih. Solat itu kan membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, membaca tasbih. Wasa'a fi kharabiha, wawunya waw ataf ini, maksudnya itu, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menuju masjid fi kharabiha, untuk merusak masjid. Jadi ada orang ke masjid itu untuk sholat, untuk bertasbih. Ada juga orang ke masjid untuk merusak masjid. Contoh orang-orang Yahudi yang di Palestina, ya. Dia mencegah orang-orang Islam untuk sholat, mencegah orang-orang Islam untuk menyebut asma Allah, berzikir, bertasbih di masjid. Maksudnya bil hadmi, ya merusak, merobohkan masjid. Masjid Aqsa itu berkali-kali dibom. Tapi alhamdulillah karena Allah yang menjaga, sampai sekarang tetap berdiri. Tetap berdiri. Subhanallah, ya. Wa ta'tili, selain merobohkan, mereka itu berusaha taktil itu nyuwungake, mengosongkan. Ya apa sekiranya orang-orang nggak ke masjid gitu. Masjid Aqsa itu bisa memuat 80.000 orang, tapi yang diizinkan hanya 7.000. Jadi kosong Masjid Aqsa. Ya memang ayat ini berkenaan dengan Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas Palestina itu ya, Masjid Aqsa ya. Nuzilat, diturunkan ayat ini ikhbaron, sebagai berita anir Rum. Rum itu kalau dulu itu Persia. Dulu ada seorang raja zalim namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu dari Persia, itu berangkat berbondong-bondong ke Masjid Aqsa untuk menghancurkan Masjid Aqsa di Baitul Maqdis itu. Sehingga di sini disebutkan ayat ini. Alladzina kharabu Baitul Maqdis. Tujuannya ke Baitul Maqdis untuk merobohkan atau merusak Masjid Aqsa. Au fil musyrikina, atau berita tentang musyrikin Mekah. Ini ayat yang turun tentang kaum musyrikin Mekah. Lamma saddun nabiyah, ketika mereka mencegah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kapan itu? Amal Hudaybiyati, pada perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah itu
pada tahun ke-8 Hijrah itu mau melaksanakan umroh ke Baitullahil Haram. Tapi oleh orang-orang musyrikin Mekah itu dicegah di Hudaybiyah supaya tidak melakukan umroh. Akhirnya Nabi Muhammad yang kembali. Tapi pada akhirnya pada Fathu Mekah pada tahun ke-10 Hijrah, berarti 2 tahun setelah itu Fathu Mekah. Mekah bisa dikuasai, penaklukan kota Mekah. Subhanallah. Maka ketakutan semua orang Mekah, termasuk Abu Sufyan itu, wa ala alihi wa ashabi itu, takut semua. Maka Nabi memberikan pengumuman, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumahnya aman. Maka pada waktu itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka berbondong-bondong masuk Islam semua. Tidak ada yang tidak masuk Islam. Makanya terus turun surat apa itu, An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat waru'aitan nas, orang-orang Mekah maksudnya itu, yadkhuluna, sama-sama masuk fi dinillah, sama-sama mu'alaf, sama-sama bersyahadat, afwajan, berbondong-bondong semua masuk Islam. Fasabbih, maka kata Allah, bertasbihlah, bihamdi rabbika wastaghfir, dengan menyucikan asma Allah, wastaghfir, dan mohon ampun. Jadi tobat itu bukan hanya karena berdosa saja. Orang yang bagus tobatnya itu karena bisa melaksanakan baik, ya bertobat pada Allah, saya bisa baik nih karena Engkau ya Allah, nangis ya. Innahu, karena sungguhnya Allah itu karena adalah tawwaba, menerima tobat. Banyak kalau kita ini orang umum, maaf, kalau tidak berdosa, tidak bertobat. Ada orang yang sudah baik itu bertobat. Rasulullah ini, siapa yang lebih baik dari Rasulullah? Tidak ada. Terbaik dunia akhirat itu Rasulullah. Tapi masih diperintah oleh Allah untuk bertobat. Rasulullah tidak kurang tobatnya 100 kali tiap hari. Bukan hanya astagfirullah, bukan begitu. Tobat. Rasulullah menangisnya pada Allah 100 kali tiap hari. Sama dengan Nabi Adam, dosa 1 kali, Nabi Adam tuh nangis ratusan tahun. Kita ini keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam. Kambing itu mulai bapak moyangnya sampai sekarang bunyinya sama, embe ya. Anjing itu mulai bapak moyangnya sampai sekarang sama, hukum. Manusia aneh, keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dosa sekali saja kepada Allah, nangisnya ratusan tahun. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ratusan tahun sambil mencari istrinya yang hilang. Karena Nabi Adam itu turun di Kalikut. Kalikut itu dulu masuk India ya, Sri Lanka ya. Kalikut, Kalkutta sekarang ya. Ya, Ibu Hawa itu turun di Jeddah, India dan Jeddah. Wah, Jeddah itu artinya nenek, makanya nenek Hawa. Jeddah. Saling cari itu ratusan tahun baru ketemu di Arafah, di Jabal Rahmah. Gimana tobat Nabi Adam di Jabal Rahmah itu ratusan tahun. Subhanallah ya. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah itu namanya perjanjian Hudaybiyah ya. Tapi yang melanggar orang musyrik dulu.
Dicegah anil baiti untuk masuk Baitul Haram. Rasulullah itu ingin melaksanakan umrah tapi dicegah. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu orang-orang musyrikin Mekah itu tidak masuk masjid illa khaifin, kecuali takut. Ya takut dibunuh baru dia masuk masjid. Ketika sudah Fathu Mekah, ya mereka masuk masjid tapi khaifin, karena takut dibunuh oleh Nabi. Nabi tidak dendam, sekalipun diusir, ketika sudah menang, tidak semena-mena Nabi. Maka kata Nabi, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Ini disebut aminna, aminna ya. Fala yadkhuluha ahadun aminna. Tidak masuk masjid mereka kecuali aman. Rasulullah mengamankan mereka itu, memberikan keamanan. Kalau amanah itu kami beriman. Tapi kalau aminna kami aman. Ya, amankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khobar makna, lebih makna al-amr ini khobar tapi makna perintah. Perintahnya apa? Supaya mereka itu keder, akhifuhum bil jihad. Seperti orang-orang Zionis itu. Maka harus akhifu, ditakut-takuti, diuden-udeni. Dengan apa? Bil jihad. Mereka paling takut dengan kata-kata jihad. Karena umat Islam kalau sudah jihad, itu di depannya itu kelihatan surga. Makanya orang Palestina itu tidak ada takutnya. Karena mati surga. Kalau orang kafir tidak ada syahid, mati sangit. Sangit itu kobong. Kalau orang Palestina syahid, yang diharap-harap mang syahid. Fala yadkhuluha ahadun, tidak masuk masjid seseorang aminah, kali beri rasa aman. Lah mereka itu yang tetap musyrik, yang tetap mencegah orang-orang ke masjid, mencegah Rasulullah SAW untuk melaksanakan umrah itu fid dunya khizyun. Hidup di dunia diberi khizyun, hina. Dia hidup dengan hina. Hina dina. Ya, hina dina itu hina yang parah ya. Itu di dunia hina. Maksudnya hawanun bil qatli, dia dihinakan dengan pembunuhan. Dibunuh, boleh dibunuh. Orang yang mencegah orang ke masjid itu boleh dibunuh bil qatli atau bermakna diperangi. Akhifu bil jihad, ditakut-takuti dengan jihad. Wasabyi, dan bisa diboyong. Diboyong itu ditawan, bisa ditawan. Atau mereka itu wal jizyati, suruh bayar pajak. Nah, orang-orang tawanan itu suruh bayar pajak. Bayar pajak kepada yang nangkap sudah. Misalnya ditangkap oleh Pak Haji Mukti. Pak Haji Mukti ini yang boleh memboyong orang itu. Lanang betok boleh diboyong atau disuruh bayar jizyah, bayar pajak. Walahum fil akhirati, masih di dalam bagi mereka yang mencegah tadi untuk ke masjid, mencegah Rasulullah umroh, itu di akhirat kelak azabun azim, disediakan siksa yang agung atau azabun alim, siksa yang sangat pedih. Huwa, yang maksud azabun azim itu adalah anar, neraka, api neraka, disiapkan api neraka. Nuzila lamma ta'alal yahudu, ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Yahudi itu nyacat itu apa? Nyacat itu menghina Nabi fi nashil kiblah, ketika Nabi itu awalnya akan berkiblat ke Baitul Maqdis,
Lalu ada perintah Allah supaya berubah kiblatnya ke Baitullahil Haram, ke Ka'bah. Wah, ini cacan jalo. Pancen ndak gena wong Islam. Ya apa Muhammad itu? Wong biasa ini menghadap nang Palestina, Baitul Maqdis, saiki dirobah. Saiki menghadap Ka'bah wis dihina, dicacat. Au fi sholatin nafilati, atau pada sholat sunnah. Ya, saya mengsunahkan sholat nafilah, sholat sunnah ala rohilati ketika ia bepergian di safar. Yang rihlah itu maksudnya piknik fi safar, dalam perjalanan, haitsuma tawajjahta. Kan ketika kita itu sholat di perjalanan, maka boleh menghadap kemana saja. Cuma pertama harus menghadap kiblat. Misalnya ke Surabaya, nah ke barat, kita tuh sholat di kendaraan. Ini dicacat oleh orang Yahudi. Iku mana? Le sholat di kendaraan itu ngadep nang dindi. Karena kalau kita itu ke selatan, tidak usah kita menggok ke barat lagi, tidak apa-apa, tetap ke selatan sudah. Nah, ayat ini insya Allah di ayat berikutnya dijelaskan masalah apa kiblat ini ya. Kiblat, arah kiblat. Jadi cacat oleh orang Yahudi. Opo kiblatin nang dindi. Mari nang Baitul Maqdis ke Mekah. Mari nang Mekah di kendaraan keliling-keliling. Ya itu nyacatnya orang ya, karena tidak ngerti. Mereka itu kadang ngerti, tidak mau mengerti, ya tahu? Tidak ngerti, tidak mau mengerti. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita jauh dari sifat-sifat Yahudi dan kita diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, keluarga kita aman selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.